Halo guys, David sini dan ini adalah Xiaomi Redmi 9C. Saya kirain cuma Realme doang yang strateginya banjir-banjirin pasar pakai HP entry level. Ini Xiaomi juga ada kali ini. Kemarin ada Redmi 9, ada Redmi 9A, dan ini ada Redmi 9C. Jadi ada 9A dan 9C kayak kelas di sekolah gitu lah. Xiaomi bilang 9C ini posisinya ada di tengah-tengah Redmi 9 sama 9A. Jadi tingkatannya lumayan jelas ya, kayaknya kalau 9 tuh harganya hampir 2 juta dan 9A tuh 1 juta lebih dikit, ini kayaknya bakal sekitar 1,5 lah. Jadi kalau pengen HP entry level Xiaomi yang paling murah ya 9A, agak tinggian itu 9C, dan entry level yang paling tinggi itu Redmi 9. Silahkan dipilih mana yang budgetnya paling sesuai. Habis itu langsung cus ke Tokopedia aja buat langsung beli. Apalagi selama bulan September 2020 ini lagi ada Tokopedia Super Gadget Day yang ngasih diskon up to 80% dan ekstra cashback hingga 100.000 buat Anda yang pengen beli produk kayak smartphone, tablet, powerbank, TWS, dan lain-lain. Lengkap lah, ini dari listnya aja nggak ada ujungnya. Jadi silahkan cek link di bawah aja buat lihat info lebih detailnya. Super Gadget Day. Oke. Sekarang kita langsung mulai unboxing aja. Ini unit yang kita unbox ini bukan versi resmi Indonesia yang nggak ada garansi tam atau apa. Tapi ini dikirimin oleh Xiaomi-nya langsung, Xiaomi Indonesia. Jadi harusnya isinya lumayan mirip lah. Terutama HP-nya. Kalau beda nggak mungkin dikirimin. Nyari masalah doang. Di bagian depannya ini udah ada kelihatan varian warnanya ya. Ada yang namanya Twilight Blue, ada yang namanya Sunrise Orange, dan ini yang bezelnya listnya hitam gini, ini yang warna yang abu-abu namanya Midnight Grey. Ada logo Xiaomi di sebelah pojok kanan atas kayak biasa, dan di sebelah kanan kirinya kayak biasa juga ada tulisan Redmi 9C serinya with easy access to the Google Apps you use most. Dan di bagian belakang ada varian dari HP ini Sunrise Orange, dan di sini ketulisnya 2GB RAM dan ROM-nya 32GB ya, tapi itu jangan dipeduliin lah, soalnya di Indonesia itu kita nggak dapat yang cupu kayak gitu. Di Indonesia kita dapatnya varian RAM 3GB, internal 32, atau RAM 4GB, internalnya 64. Kalau dari spek kunci sih harusnya sama, ya udah pasti sama sih. Ini Redmi 9C, dia pakai 13 megapiksel AI triple kamera, jadi kameranya ada 3, sementara kalau 9A kan banyak yang nanya bedanya apa, 9A itu 1 kamera, kalau 9C ini 3 kamera, 13 megapiksel. Terus di sini kamera depannya 5 megapiksel yang ini. Terus ukuran layarnya 6,53 inci, resolusinya HD+, dot drop display alias poni, ada fingerprint juga di belakang kalau Redmi 9A nggak punya. Kalau baterai 5000 mAh sama, terus high charge cycle count ya, baterainya punya daya yang lama. Terus dia pakainya MediaTek Helio G35. Kalau 9A dia pakainya Helio G25 ya. Ya 25 sama 35 harusnya nggak beda jauh. Dan di sini ada warna Sunrise Orange yang kalau saya lihat sih ini lebih mirip kayak apa ya? Kayak jeruk mandarin atau kayak ini, kalau lihat pola-polanya kayak ikan salmon saya ingatnya. Kalau lagi makan sushi gitu, itu kan kalau salmon tuh kan ada garis-garis lengkung-lengkung gitu. Gini, ini juga ada. Jadi garisnya melengkung kayak gini yang kata Xiaomi sih efek kaleidoskop gitu, tapi saya bilang nih orange salmon sih. Terus di bagian belakang sini ada 3 kamera juga, yang satu kamera utama 13 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera makro lain, dan 2 megapiksel lagi kamera depth sensor. Itu nggak usah dipikirin sih, pikirin yang 13 megapiksel aja kayaknya. Soalnya ya kita tahu lah sudah 2 megapiksel, terus ya depth sensor kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Ada flash juga dan ada tulisan AI kamera, jadi ya triple kamera itu buat gaya-gayaan doang lah, minimal bisa kayak Pixel atau kayak iPhone atau kayak Realme C12, mirip lah. Terus di belakang sini ada sensor fingerprint yang lumayan kecil lubangnya, jadi ini kalau kita taruh jari kita ya ngepas aja lah. Terus di bagian belakangnya ada tulisan Redmi. Ini kalau dipegang ya ukurannya gede sih, soalnya 6,53 inci kan. Di sini kita langsung buka aja. Ini yang beda warna. Oke. Dan performa semoga. Di sebelah kiri ada SIM tray. Oh ya, kita belum lihat bagian isi dalam kotak HP-nya ya. Kita sekalian colok aja buat ngeliat tipe SIM tray apa yang dipakai ya. Ini tipenya triple slot, mantep. Terus di bagian bawah dia belum pakai USB Type C, wajar, ini pas. Ini masih pakai
USB tipe micro B atau ya micro USB, ada mikrofon dan ada speaker. Terus di sebelah kanan ada tombol volume plus power, dan di atas nggak ada sensor inframerah, belum adanya headphone jack. Kita lanjut dulu, lihat ke sini. Harusnya sih nggak ada banyak sih. Kalau versi Indonesia harusnya kita bakal dapetin surat cinta lagi ya, biasalah Indonesia gitu loh. CEO-nya si Alvin harus ada dong. Di sini ada Redmi 9C, ada garansi. Terus di sini ada kabel ya, biasa ini kabel micro USB, dan ini charger yang kecepatan dayanya harusnya nggak sampai 10 watt lebih ya, ini 10 watt karena HP ini ngedukung chargingnya 10 watt aja. Sekarang kita hidupin. Yang memang benar-benar beda dari Redmi 9C kali ini warna orange sih, makanya saya requestnya yang warna orange kayak gini. Ini terang banget ini. Kalau dilihat langsung juga mungkin bisa dibilang udah ngarah-ngarah ke warna merah gitu. Oke, kita setting-setting dulu ya, sekalian install game dan coba ngebenchmark HP-nya. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Xiaomi Redmi 9C. Ini persis banget sih sama ya HP-HP Xiaomi yang lain. Wallpapernya pun sama. Dari MIUI dia udah MIUI 12, jadi udah aman, udah yang paling update. Kita langsung loncat ke si hasil benchmarknya aja. Benchmark Antutu, ya ini 94.000, ini skor yang sangat-sangat basic sih buat HP. Ya 100 jutaan ini wajar, cuma skor kayak gini nggak mengesankan sama sekali karena memang levelnya ya gini. Kemarin aja yang 25 kalau nggak salah skornya cuma 80 ribuan, ini 90 ribuan, jadi nggak banyak bedanya. Kalau mau dibilang bagus mungkin levelnya sekitar 200 ribu ya. Ini ada sensor buat auto brightness, terus NFC dia nggak punya pastinya. Kita langsung coba ngeliat itu aja deh, komen-komen yang udah masuk ke foto di Instagram yang saya ada post tadi, soalnya nanya-nanyain soal si Redmi 9C. Jadi kita sekalian ngejawab pertanyaan aja, ada 1000 pertanyaan yang masuk komennya. Kenapa harus ada seri C? Apa bedanya dengan seri A? Kenapa harus ada seri C? Ya biar untung, apalagi. Atau biar kita ada pilihan kali ya. Kalau misal 1 juta terlalu murah kayak, atau 2 juta terlalu mahal ya 1,5 juta. Apa bedanya sama Redmi ya yang 9A punya? Ini chipsetnya beda, terus kameranya ada 3 tapi nggak terlalu, chipsetnya beda juga nggak terlalu. Ada fingerprint sensor sih yang speednya lumayan kenceng lah. Jadi kalau misalnya kita tekan di sini, dia bakal langsung ya nyala sih, nggak terlalu lambat lah. Terus komen kedua, mirip C11. Yap, ini mirip banget sama C11. Bedain sama Redmi 9A, udah bingung mau beli Redmi berapa. Ya sesuaiin aja. Nyesal beli Redmi 8A Pro, itu kan udah lama ya. Terus ada Xiaomi SI. Wah, itu nanti ada Xiaomi Redmi 9 SI, mungkin ada 9X, ada apa. Posisinya di mana nih? Ada 9A, 9C di tengah. Apple banget. Ini yang Apple banget. Kalau ya ini mau apel-apelan sih. Terus ada 9A BCD. Ya udah bagusan ini, atau Redmi 9 Pro. Rekomen buat pelajar atau enggak? Tergantung sih. Kalau pelajarnya kayak sekelas JS ya, Bang, yang setahun 500 juta itu buat playgroup. Ya ini buat pelajar. Ya pelajarnya beda gitu. Mau yang mana? Ini pelajar yang mana? Ini pelajar yang mana, kan ya beda lah. Kelasnya bakal di bawah 9A atau di atas bisa main Dota 3 atau enggak. Steam menangis baca komen kayak gitu. Seperti biasa keunggulannya apa tadi udah. Dan kalau untuk gaming gimana? Ada NFC enggak? Enggak ada posisinya ya. Rata-rata nanyain sih ini posisinya di mana. Jadi ya ini posisinya buat yang punya 1,5. Ini geser ke kanan untuk motivasi awal. Coba geser ke kanan. Ke kanan. Oh iya. Motivasi. Gagal, tidak apa-apa. Besok kita coba lagi. Tapi warna hijau ya, gini kayak Oppo banget. Oke, sekarang kita coba pakai yang ada high frame rate. Oke. Sip, ini mulus, mirip sih sama Redmi yang 9A, dia kan pakai Helio G25 dan dia juga bisa high frame rate, jadi ini bisa juga, enggak heran sih. Buat main Mobile Legends kayaknya HP apapun udah bisa lah ya, kecuali HP yang ini RAM-nya 2GB loh, ingat. Bukan RAM yang 3GB atau yang 4GB yang masuk resmi, ini versi yang global, yang lebih cukup. Jadi di Indonesia harusnya lebih bagus.
lebih lancar lah ya. Nggak bisa lebih lancar lagi sih, ini udah lancar banget. Ya oke lah. Ada yang bilang, Bang itu karakternya masih bulat-bulat tuh, belum ke download. Cuma kalau settingan high frame rate nggak tergantung sama karakternya masih bulat atau enggak sih. Dan satu karakter nggak nentuin sebanyak itu. Kalau misalnya dia udah patah-patah dikit, mungkin nambah satu bakal kasih beda. Tapi kalau awal nggak patah, ya aman lah. Kayak gini, mau dihajar kayak gimana pun, kita yang mati. Oke. Bekuin dikit. Oke. Sip. Jadi, buat main Mobile Legends ini aman. Oke, buat PUBG dia settingannya ada di smooth medium dan balance medium. Kalau HD dia udah nggak narik. Jadi ketahuan lah. Tuh temen, wah patah. Memang kurang itulah, kurang mulus lah. Habis ini kita coba pakein GFX tool. Cuma kita cari senjata dulu. Soalnya nanti kalau kita keluar dari gamenya buat aktifin GFX tool kan mati. Wah, oke. Ini ya namanya lawan AI gampang lah. Ini grafiknya di smooth extreme dan dia lancar. Ini mungkin nggak selancar smooth extreme kalau di iPhone, tapi ini kalau dibilang smooth ultra ini udah oke banget. Jadi memang harus dikasih doping. Entah kenapa GFX tool tuh lumayan ajaib ya. Dia bisa bikin frame rate jadi kenceng gitu. Entah HP-nya minta prosesornya yang slow aja atau prosesornya memang belum optimal. Cuma ini bisa dilepas lah kuncinya. Nah ini agak ngedrop dikit tapi masih sangat mending dibanding yang smooth medium. Yep. Ini enak sih men. Wah, ada patah. Mungkin kalau ketemu musuhnya pas patah kayak gini bikin emosi. Oke. Jadi gitu performanya sesuai harapan. Ini mirip-mirip sama Redmi 9A lah, walaupun dia ini namanya Helio G35, 10 angka lebih gede daripada yang 25. Cuma nggak bisa dibilang jauh-jauh banget. Dari skor Antutunya juga dikit aja. Di sini kita coba tes kamera. Yang kata Xiaomi 3 kamera. Wow, oke, sip. Oke, nih. Sip. Tuh. Terus tadi itu barusan ada option yang bilang kalau kita tahan ininya dia bakal ngerekam. Jadi ini mirip iPhone juga. Ini hasil rekamannya. Oke. Wih, lucu sih. Kemarin iPhone, sekarang Xiaomi pun ikut. Itu inovasi yang bagus lah. Dan yang terakhir, kita cobain si ini, foto detail. Sip, jadi gitu aja dulu unboxing buat Xiaomi Redmi 9C. Kalau ditanya rekomen atau enggak ya ini HP Xiaomi yang basic udah standar lah. Kalau misalnya budgetnya sesuai 1,5 dan nggak bisa naik lagi, ini cocok kalau pengen mau turun lagi ya ada 9A, tapi kalau bisa 9. Ini buat yang di tengah-tengah aja, buat yang galau, yang nanggung kali istilahnya. Jadi udah ada pasarnya juga dan udah ada jawabannya juga buat yang pengen kayak gitu. Ngomong apa sih dari tadi? Muter-muter gitu. Intinya ini buat yang pengen di tengah-tengah aja. Gitu aja dulu unboxing dari Gadgetin buat Xiaomi Redmi 9C. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kadang gitu sih. Ngomong nggak mikir, ngulang pun nggak nyadar.